Jadi begini ya para siswa, soal matematika itu sebanyak 40 butir. Namun di dalam 40 butir itu ada 5 butir soal AKM, ya, yaitu 36, 37, 38, 39, 40. Untuk skornya, skor nilai nomor 1 sampai 35 itu 2 skornya. 2 kali 35 berapa? 70 ya. Jadi kalau benar semua 1 sampai 35 berarti nilainya 70. Tapi kalau ditambahkan lagi nilai AKM-nya itu skornya dari 36 sampai 40 itu 6. 6 kali 5 kan 30. Jadi pas 100 ya. Nah, upayakan soal-soal KKM ini benar semua jawabannya. Maka dari itu berlatihlah untuk soal PAS ini, lihat kisi-kisinya. Apa yang harus kalian kuasai untuk syarat dari kelulusan matematika. Mudah-mudahan kalian lulus semua ya di atas KKM. KKM-nya 70. Nah, untuk yang pertama, siswa dapat menentukan bilangan bulat. Kalian tahu kan kalau membaca ini? A sama dengan X jika X kurang dari 10. Nah, artinya berarti cari bilangan yang kurang dari 10. Ya, gampang kan? Siswa dapat menentukan gabungan. Tahu nggak gabungan? Digabung saja 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7 ini digabung semuanya. Ya. Digabung itu artinya semuanya disatukan. Ini disatukan tapi yang samanya ditulis hanya 1 kali. Misalnya ini yang samanya kan 4 dan 5 ya. Nah, berarti gabungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu gabungannya. Oke. Kemudian nomor 3, siswa dapat menentukan himpunan yang tidak suka kedua-duanya jika diketahui 2 buah himpunan dalam soal cerita. Baik, di dalam soal cerita ini ya, itu biasanya ada 2 himpunan, itu biasanya seperti ini. Nah, diagram pennya, maaf ya jelek ya diagram pennya ya, hanya ingin menggambarkan saja, ingin mengingatkan bahwa di dalam menyelesaikan diagram pen ini tentunya ada 2 himpunan ya. Siswanya ada 32. Nah, siswanya ada 32, catat sini, simpan aja dulu. Kemudian yang suka matematika 20 orang, yang suka IPA itu 15 orang, yang suka kedua-duanya 10. Nah, jika matematika kita lambangkan di dalam diagram pennya M, IPA itu I. Nah, itu lambang itu mesti dan harus ya. Kemudian di sini harus ada S atau semesta. Nah, yang suka kedua-duanya kita simpan sini. Ini 10. Kan yang suka dua-duanya 10. Nah, kemudian kita lihat yang matematika itu 20. Ketika matematika 20 diketahui, karena lingkarannya itu masuk ke dalam lingkaran kedua-duanya, maka di sini jangan ditulis 20. Namun bagaimana caranya? 10 ditambah berapa hasilnya 20. Maka di sini tulisnya 10. Begitu. Karena matematika itu 20. Contoh ini 10 tambah 10 kan 20 gitu maksudnya. IPA itu 10 orang. 15 orang. IPA itu 15 orang. Karena IPA itu lingkarannya ini ya, termasuk ke dalam dua-duanya itu 10, maka di sini simpan 5. Kita jumlahkan 10 tambah 10 tambah 5, berapa? 25. Jumlah seluruhnya 32. Nah, berarti ada yang di luar. 32 dikurangi 25, yaitu 7. Berarti yang di luar 7. Apa arti yang di luar ini? Ini.
artinya berarti apa? Yang tidak suka kedua-duanya. Begitu, jadi ketahuan ya, yang tidak suka kedua-duanya adalah 7. Kok dikasih tahu? Iya ya, padahal ini adalah latihan buat kalian mau ulangan. Gimana sih? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian ngerti deh, ya. Nomor berikutnya, siswa dapat menentukan komplement dari sebuah himpunan. Komplement itu adalah yang bukan anggota A. Berarti anggota A itu AB. Di sini ada AB, di S itu ada AB ini. Nah, berarti komplement itu yang bukan AB tapi anggota S. Apa? C, D, F, G, H. Berarti komplement A itu kita lambangkan dengan A pangkat 1 sama dengan. Nah, di sini tulis C, kemudian berapa lagi? D, pokoknya yang ada di S aja semua. Yang di luar S jangan kita tulis, walaupun masih banyak huruf di luar sana. Jadi seperti itu ya. F, J, H, kurung tutup. Nah, ini adalah komplement. Lambangnya kalau enggak A pangkat 1 atau A pangkat C. Itu namanya komplement. Oke. 5. Siswa dapat menentukan gabungan. Tadi sudah ya. 6 siswa dapat menentukan persen untung. Ini sebagian siswa sudah mengerti tentang persen untung ya. Bagaimana cara mencarinya persen untung? Menjual 15 juta. Padahal dia membelinya 12 juta loh. Untung apa rugi ya? Untung. Untungnya berapa? Nah, di sini tulis untung. Untungnya adalah 3 juta. Nah, 3 juta ini kita akan jadikan persen dengan cara diperkan atau dibagi dengan harga beli. Harga belinya 15 juta. Ya. Lalu kalikan 100%. Nah, ketika kita kalikan 100%, nanti hasilnya jadi persen. Bagaimanakah cara mengalikannya? Ini 3 bagi 3, 1, 15 bagi 3, 5. Jadi 100 dibagi 5. Ini 100. Artinya 1 kali 100, 100 dibagi 5. Berapa? 20%. Ketahuan. Begitu. Ada SMS dulu. Ini gimana balasnya? Berarti harus dijeda dulu. Kita lanjut kembali tentang nomor berapa ya? Nomor pada dasarnya ini adalah sebuah pengulangan semuanya ya. Jadi kita juga tidak memberikan soal-soal yang sulit ya. Jadi kalian jangan khawatir untuk soal-soal ini. Nah, kita lihat ke sini ya, ke apa namanya? Soal AKM. Nah, ini soal AKM, intinya siswa diberikan keterangan dalam tabel tentang himpunan hobi dan yang suka kedua-duanya, serta jumlah siswa. Lalu siswa diberikan permasalahan, yaitu harus mengikuti lomba. Sementara yang suka tidak sebanding dengan
tim yang harus dikirim. Maka siswa dapat menambahkan ke dalam tim tersebut yang tidak suka. Jadi di sini siswa harus dapat menentukan jumlah berapa siswa yang tidak suka yang ikut dalam lomba. Jadi maksudnya kalau misalkan ada yang seperti ini, kalian tentunya harus dapat membuat yang namanya diagram Venn, gitu. Jadi salah satu jalannya adalah dengan membuat diagram Venn. Bagaimana caranya? Ini ada di dalam tabel ini, kalian baca. Dalam satu kelas terdapat 20 orang yang suka matematika, 15 orang IPA, dan 10 orang yang suka kedua-duanya. Nah, kita gambar ketika kita gambar ya. Di sini ada matematika dan juga ada IPA. Nah, untuk matematika itu terdapat 20 siswa, kemudian 10 orang suka kedua-duanya. Berarti kita simpan di sini 10. Kemudian 20 orang. Nah, ketika matematika 20 orang, berarti di sini jangan 20 ya, tapi 10. Untuk IPA itu 5. Di sininya 5. Kenapa? Karena ada 15. Ini sudah 10. 10 tambah 5 itu 15. Nah, jumlah semuanya adalah 32. Jadi, seandainya ini adalah diagram Venn, ini S, berarti kan ada 25. Ada 7 siswa di luar yang tidak suka kedua-duanya. Nah, sekolah tersebut harus mengikuti lomba Olimpiade Matematika sebanyak 30 orang. Nah, untuk dilihat 30 orangnya, di sini ada 25. 25 itu berarti yang suka IPA, yang suka matematika. Artinya dia sudah terbiasa lomba. Nah, untuk yang tidak suka lombanya, di sini ada 7. Kalau dijumlah 32, sedangkan yang lomba itu 30, berarti hanya 5 yang keambil. Sisa 2. Hanya 5 yang keambil yang tidak suka lomba. Ya, yang tidak suka lomba, tapi diikutsertakan dalam lomba. Ini jawabannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang penting langkah pertama adalah tahu dulu bagaimana alurnya, bagaimana yang suka kedua-duanya, bagaimana gambar diagram Venn-nya. Seperti itu. Kalau tidak menggambar diagram Venn, bagaimana bisa menjawab soal ini gitu. Ya. Jadi langkah pertama adalah diagram Venn. Nah, kemudian di sini mungkin hanya gambaran saja ya. Hanya gambaran saja, tapi di dalam soal nanti kamu kembangkan sendiri. Ya, di dalam soal kamu kembangkan sendiri. Apabila ada soal yang seperti ini, tentunya harus penyelesaiannya dengan diagram Venn. Seperti itu. Terus yang kedua nih, soal AKM juga, diketahui berat bruto banyaknya barang dan juga tara dalam sebuah tabel siswa dihadapkan sebuah permasalahan pengangkutan galon. Apabila mobil tersebut hanya mengangkut beberapa kilogram saja, maka berapa galon yang dapat terangkat oleh mobil tersebut? Artinya di sini kalian harus dapat menganalisa berat galon, menganalisa berat mobil, berat angkut mobil gitu. Jadi kita tidak bisa asal begitu saja untuk dapat menyelesaikan soal AKM. Perlu analisa yang tinggi ya. Kebetulan di sini soal AKM-nya ya tidak terlalu sulit sih. Ya, tidak terlalu menjelimet. Karena ya mudah-mudahan aja kalian lulus semua, begitu aja. Nah, sebuah mobil dapat mengangkut benda-benda tidak lebih dari 1 kuintal tabung gas dengan berat bruto 10 kg dan tara 2 kg. Ini artinya keterangannya ya. Keterangan, maksudnya keterangan. Jadi ada mobil bisa mengangkut cuma 1 kuintal. Di sini ada tabung gas beratnya 10 kg, tara 2 kg. Agar diangkut dalam mobil tersebut berapa galon yang dapat terangkat. Nah, kita harus tahu dulu 1 kuintal itu berapa. Nah, 1 kuintal itu 100 kg. Berarti kalau misalkan harga 1 tabung gas itu 10 kg, ya paling dapatnya 10. Kenapa 10 coba? Kalian tahu nggak dari mana? Kan 1 kuintal itu 100 kg dibagi 10 kg, ya dapatnya 10.
Begitu sih ya. Jadi memang ini tidak terlalu sulit. Oke, nggak apa-apa. Diketahui beberapa produk sebuah penjualan online. Oh ya, nanti di dalam soal itu 2 produk, tapi di sini soalnya cuma 1 produk ya. Contohnya juga harga tercantum dalam sebuah tabel, jadi maksudnya ada tabel seperti ini, menentukan biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Nah, biaya tambahannya itu dalam bentuk persentase dari sebuah pembelian. Berarti kan kita harus tahu dulu harga belinya berapa. Di sini ada 20 piece, kemudian harga setahunnya 60.000. Sebuah kaos ini ya. Anda membeli baju dari online sebanyak 5 piece. Nah, kalau misalkan 1 piece-nya 60.000, 5 piece kalian udah tahu dong berapa? Tinggal kalikan ya. Jadi kalian harus ada proses mengalikan dulu. 60.000 kali 5. 60.000 kali 5 berapa? 300.000. Namun harus ada biaya tambahan 2%. Dan harga baju dan ongkos kirimnya 3%. Berapa rupiah yang harus Anda keluarkan untuk 5 piece baju tersebut? Ya tambahkan saja, karena di sini 2% dan 3% berarti kan 5%. Nah, kita hitung dulu berarti 5% artinya 5/100 ya. Dari harga belinya berapa? 300, karena tadi berapa? 60.000 kali 5, berarti di sini kalikan 300.000 ya, 300.000. Nah ini kita coret, berarti 5 kali 3, 15.000 ya tambahannya ya, 15.000. Udah ketemu nih, 5%-nya adalah 15.000. Nah berarti harga baju yang kita bayarkan bukan 300.000 lagi, tapi 300.000 ditambah 15.000, 315.000. Begitu guys. Gitu ya. Oke, bisa ngerti ya? Jadi caranya seperti itu. Permasalahan yang sama, ya artinya nanti kalian dihadapkan dengan permasalahan yang sama dengan soal nomor 38. Jadi nanti kalian bisa eksplor. Siswa diberikan tabel yang isinya omset sebuah perusahaan, lalu keterangan tentang pengeluaran bulanan. Beberapa pengeluaran tidak hanya dalam satu bentuk rupiah, tapi juga dalam bentuk persen, maka siswa dapat menghitung sisa pengeluaran bulanan. Ini adalah mesin cetak, gambar mesin pencetak kue ini. Model ini mempunyai omset 2 juta per hari, dengan biaya perbaikan 100.000 per bulan. Tentunya per hari ya, betul nggak? Nah, kalau misalkan omsetnya 2 juta, berarti kita harus kalikan dulu selama 1 bulan atau selama 30 hari. Berarti bukan 2 juta lagi karena ada biaya perbaikan, berarti kalau biaya perbaikan itu sebagai pengeluaran. Jadi jangan dimasukkan ke dalam omset. Berarti omsetnya hanya 1.900.000 gitu, omsetnya itu 1.900.000 ini harus kita kalikan dengan 30. Karena apa? Ya 30 hari. Ini angka 3 apa ya? Yang 30 ya. Karena 30 hari ini lihat. Dengan omset yang banyak tersebut dalam 30 hari, pengeluaran rumah tangga rupanya juga harus diperhitungkan. Cicilan mobil 3 juta, cicilan rumah 5 juta, kemudian untuk anak yatim 2,5%, untuk biaya makan 5 juta. Nah, langkah pertama kalian kalikan aja dulu ini. Ya, 1.900.000 kali 30. Berapa? Kemudian nanti kita kalikan ya. 1.900.000 1.900.000 kali 30, 57 juta. Bayangkan, ini omsetnya 57 juta. Dan tentunya harus ada modal ya, yang harus ditabungkan, jangan dipakai semua pengeluarannya. Nah, dikurangin saja dengan pengeluarannya berapa? Pengeluaran untuk cicilan mobil 3 juta,
cicilan rumah 5 juta, udah 8 juta, kemudian, nah 2,5% itu berarti 2,5% dari 57 juta. Kalikan dengan 2,5%, berapa? Nah, nanti ditambahkan dengan 5 juta untuk makan, biaya makan, 3 juta untuk mobil, 5 juta untuk cicilan rumah. Jumlahkan semuanya, lalu kurangkan. Nah, itu uang yang harus ditabung. Begitu. Mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, untuk yang lain-lainnya, kira-kira ada yang sulit lagi nggak? Ada ya, kayaknya. Mudah-mudahan aja tidak kesulitan. Kalau ada yang sulit, silahkan aja tanya di kolom komentar. Kalian komentarin saja, Bu, nomor sekian, nanti mungkin akan dibuat video tambahannya. Oke, mudah-mudahan kalian puas. Mudah-mudahan kalian tidak puas. Dan nanti kita akan share kembali ya, soal-soal yang kalian ingin tanyakan.